Hampir semua orang Indonesia pernah merasakannya, lewat pohon beringin besar di pinggir jalan, di depan kantor desa, atau di tengah alun-alun, dan tiba-tiba ada perasaan aneh. Bulu kuduk berdiri, langkah kaki dipercepat, mata tidak berani menatap terlalu lama. Kita semua tahu ceritanya, pohon beringin itu angker. Ada yang tinggal di sana, jangan ganggu, jangan buang air sembarangan, dan jangan lewat sendirian malam-malam. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa justru pohon beringin? Kenapa bukan pohon mangga? Kenapa bukan pohon kelapa? Jawabannya bukan soal hantunya, tapi soal sains yang selama ini kita abaikan. Pohon beringin atau Ficus benjamina adalah salah satu pohon paling unik di dunia. Akar-akarnya tidak hanya tumbuh ke bawah, tapi juga ke atas dan menjuntai dari cabang. Akar udara ini bisa mencapai panjang belasan meter, bergerak pelan ditiup angin, dan mengeluarkan suara gesekan yang sangat halus saat malam hari. Suara itu tidak terdengar jelas, tapi otak manusia menangkapnya sebagai sinyal bahaya. Belum lagi ukurannya. Satu pohon beringin dewasa bisa memiliki kanopi seluas setengah lapangan bola. Bayangan yang dihasilkannya sangat gelap, bahkan di siang hari. Dan di malam hari, kegelapan di bawah beringin jauh lebih pekat dari pohon lain manapun. Dan ada satu fakta lagi yang jarang diketahui orang. Pohon beringin adalah rumah bagi ratusan spesies makhluk hidup sekaligus. Kelelawar bersarang di antara akar udaranya, serangga malam berkumpul di bawah daunnya, burung hantu menjadikannya pos pengamatan. Semua makhluk ini aktif di malam hari. Semua mengeluarkan suara. Semua bergerak tiba-tiba. Dan otak manusia yang berjalan sendirian di malam hari mendengar semua suara itu dari arah yang tidak jelas, langsung mengaktifkan satu respons, ancaman. Ada satu alasan lagi yang lebih mengejutkan. Pohon beringin yang sangat besar menghasilkan sesuatu yang tidak bisa kita dengar secara sadar, tapi tubuh kita merasakannya. Namanya infrasound. Gelombang suara dengan frekuensi di bawah 20 Hz, di bawah batas pendengaran manusia normal. Angin yang melewati akar dan batang beringin berukuran besar bisa menghasilkan infrasound secara alami. Dan penelitian menunjukkan bahwa paparan infrasound pada manusia menyebabkan perasaan tidak nyaman, cemas, bulu kuduk berdiri, dan dalam beberapa kasus, sensasi seperti ada kehadiran makhluk lain di sekitar kita. Kita tidak mendengarnya, tapi tubuh kita bereaksi. Jadi ketika kamu melewati pohon beringin besar dan tiba-tiba merasa ada yang mengawasi, itu bukan imajinasi. Itu respons biologis tubuhmu terhadap gelombang suara yang tidak kasat telinga. Nenek moyang kita merasakan hal yang sama. Mereka tidak punya penjelasan ilmiahnya. Jadi mereka menciptakan narasi yang paling efektif untuk memperingatkan generasi berikutnya. Jangan dekati pohon itu, ada yang tinggal di sana. Jadi pohon beringin itu angker bukan karena penghuninya yang gaib, tapi karena secara biologis ia adalah pohon yang paling sempurna untuk menciptakan pengalaman yang membuat otak manusia merasa terancam. Ukurannya yang raksasa, akar udaranya yang bergerak, ekosistem nokturnal yang tinggal di dalamnya, dan infrasound yang ia hasilkan saat angin bertiup kencang. Semua ini bekerja bersama menciptakan respons primitif dalam otak kita yang sudah terprogram sejak zaman purba untuk waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Nenek moyang kita tidak salah melarang kita mengganggu pohon beringin. Mereka hanya tahu satu hal yang kita sering lupa, bahwa alam punya cara sendiri untuk memperingatkan kita. Pohon beringin bukan angker, tapi ia layak untuk dihormati. Kalau kamu punya cerita soal pohon beringin di daerahmu, tulis di kolom komentar. Dan subscribe untuk video berikutnya, di mana kita akan membedah mitos Indonesia lainnya dengan cara yang sama.